Pernah nggak kepikiran, punya uang cuma 300.000, bisa jadi 300 juta? Kedengarannya kayak mustahil ya, tapi faktanya, ada banyak orang yang mulai bisnis, mulai usaha, bahkan bangun kerajaan dagang, dari modal yang nggak lebih dari itu. Tapi bedanya di mana? Di pola pikir, di cara mikir dan cara jalaninya. Hari ini kita bakal bahas tuntas, prinsip-prinsip keuangan dan dagang yang selama ini sering dipakai sama orang-orang keturunan Cina. Prinsip yang udah turun-temurun mereka pegang, dan jadi rahasia kenapa mereka bisa sukses secara finansial. Tapi tenang, ini bukan tentang ras atau etnis. Ini murni soal ilmu dan kebiasaan. Siapapun bisa pakai prinsip ini. Yang penting niatnya benar dan serius dijalanin. Jadi siapkan kopi, ambil posisi duduk yang nyaman, karena kita bakal ngobrol panjang tentang cara melipat gandakan 300.000 jadi 300 juta. Dengan prinsip-prinsip sederhana tapi tajam. Pertama-tama, kita harus ubah dulu cara pandang soal uang kecil. Banyak orang ngelihat 300.000 tuh cuma bisa buat belanja seminggu. Tapi buat sebagian orang, 300.000 itu modal awal. Prinsip pertama yang penting banget, uang kecil jangan disimpan, tapi diputar terus. Misalnya ya, daripada 300.000 habis buat nongkrong atau jajan, mending dipakai buat beli barang yang bisa dijual lagi. Contohnya begini, ada yang beli 10 bungkus cemilan dari grosiran, harga per bungkusnya 20.000. Kalau dijual lagi di kantor, di sekolah, atau di sekitar rumah dengan harga 30.000, dapat untung 10.000 per bungkus. 10 bungkus kali 10.000, 100.000. Jadi, dari 300.000, sekarang jadi 400.000. Nah, ini bukan cuma tentang jualan cemilan, tapi tentang logika sederhana. Cari barang yang dibutuhkan banyak orang, beli dari tempat yang murah, jual di tempat yang butuh. Itu aja, nggak usah ribet dulu. Orang Cina punya prinsip, modal kecil harus mutar cepat. Mereka nggak nunggu punya 10 juta dulu buat buka usaha. Mereka mutar 300.000 berkali-kali sampai akhirnya tumbuh sendiri. Satu hal yang jadi pembeda besar, konsistensi. Yang modal kecil tapi konsisten dan sabar, justru bisa lebih kaya daripada yang modal besar tapi gampang bosan. Sekarang masuk ke prinsip kedua. Banyak orang kalau mulai usaha, mikirnya gini, apa yang keren ya buat dijual? Padahal prinsip orang Cina itu beda. Mereka selalu tanya, apa yang dibutuhin orang tiap hari? Jadi fokusnya bukan barang yang keren, tapi barang yang laku. Misalnya nih, jualan tisu, galon, pulsa, air mineral, korek gas, atau bahkan sandal jepit. Mungkin kelihatannya remeh ya, tapi perputarannya cepat banget. Contoh, jual air mineral botol di tempat rame. Bisa untung 1.000 per botol. Sehari bisa jual 50 botol. Udah dapat 50.000. Bandingkan sama yang jual barang keren. Misalnya lampu LED bentuk unik. Iya, marginnya bisa 50.000 per item. Tapi sebulan baru laku 1. Nah, mending mana? Yang penting itu muter. Prinsip dagangnya sederhana. Kalau mau untung cepat, cari yang cepat laku. Orang Cina selalu bilang, barang biasa asal banyak yang beli, lebih bagus daripada barang mewah yang susah dijual. Jadi sebelum buka usaha, coba pikirkan dulu, ini produk dibutuhin banyak orang nggak? Kalau habis, orang bakal beli lagi nggak? Ada repeat ordernya nggak? Karena dari sanalah muncul kestabilan dan pertumbuhan. Dagang bukan soal keren-kerenan, tapi soal perputaran dan kebutuhan. Oke, sekarang masuk ke bagian yang paling penting nih. Kalau tadi udah mulai dapat untung, sekarang pertanyaannya, dipakai buat apa? Banyak yang salah langkah di sini. Begitu dapat untung, langsung dipakai buat beli yang diinginkan. Nongkrong, beli baju baru, makan enak. Padahal kuncinya justru di sini. Jangan ganggu modal dan keuntungannya. Semuanya diputar lagi. Misalnya tadi mulai dengan 300.000. Minggu pertama dapat untung 100.000. Jadi total punya 400.000. Minggu kedua diputar lagi jadi 500.000. Minggu ketiga jadi 650.000. Kalau konsisten, dalam 6 bulan bisa tembus belasan juta. Tapi itu kalau ditahan, kalau sabar. Prinsip orang Cina itu, hidup sederhana dulu supaya bisnisnya bisa naik kelas. Mereka rela makan hemat, gak ikut gaya-gayaan, karena mereka ngerti semua keuntungan harus ditanam lagi, bukan dinikmati sekarang. Dan bukan cuma ditanam di barang dagangan aja, tapi juga di alat kerja.
Misalnya dulu ngirim barang pakai motor pinjaman, sekarang bisa beli motor sendiri. Dulu nggak punya etalase, sekarang bisa beli rak, tambah banner, tambah promo. Setiap keuntungan ditunjukkan untuk memperbesar kapasitas, bukan buat poya-poya. Jadi kalau hari ini baru untung 20.000, jangan dianggap kecil. Untung kecil yang diputar terus, suatu hari bisa jadi besar. Tapi kalau uang kecil langsung dipakai, ya sampai kapanpun tetap kecil. Prinsip keempat ini juga sering jadi senjata utama orang Cina dalam dagang. Mereka nggak berdiri sendiri. Mereka bangun jaringan. Mereka bangun relasi. Bahkan kadang, mereka bantu orang lain dulu supaya bisa jalan bareng nanti. Misalnya, mulai dari reseller. Cari orang yang punya stok barang, lalu ikut bantu jualin. Nggak punya produk, gampang. Jadi dropshipper. Intinya bukan siapa yang punya modal lebih besar, tapi siapa punya jaringan lebih kuat. Orang Cina tahu banget pentingnya kerjasama. Mereka bantu saudara, bantu teman, saling pasok barang, saling promosi. Karena kalau sendirian akan lebih berat. Nah, ini juga bisa diterapin kalau mulai dari 300.000. Jangan malu buat ngobrol sama orang yang lebih dulu jualan. Tanya tempat kulak barang, tanya cara cari pembeli, atau ikut komunitas jualan. Dari relasi yang kecil nanti bisa jadi besar. Dari kenalan supplier bisa jadi mitra tetap. Dari pelanggan setia bisa jadi agen sendiri. Jadi jangan pernah ngerasa harus bisa semuanya sendiri. Prinsip orang Cina itu jelas. Kuat itu bukan karena sendiri, tapi karena bareng-bareng. Bangun jaringan, rawat relasi, jaga kepercayaan. Karena itu yang bikin bisnis bisa tahan lama. Nah, sekarang kita bahas hal yang sering bikin orang gagal kaya walaupun udah mulai usaha, yaitu gaya hidup. Banyak orang kalau udah mulai dapat untung, langsung pengen nunjukin. Beli HP baru, nongkrong makin sering, sepatunya ganti tiap minggu, upload status biar dikira sukses. Padahal prinsip orang Cina justru sebaliknya. Mereka nggak buru-buru gaya. Mereka bisa aja udah punya uang ratusan juta, tapi masih naik motor tua, masih makan nasi campur sederhana, masih pakai sandal jepit. Kenapa? Karena mereka ngerti, uang itu belum punya mereka. Kalau belum menghasilkan lebih banyak uang lagi. Gaya itu urusan nanti. Yang penting bisnisnya dulu kuat. Usahanya dulu jalan. Perputaran uangnya dulu lancar. Mereka rela hidup hemat bertahun-tahun asal bisnisnya bisa berkembang. Rela ngontrak kecil asal bisa nabung buat beli ruko nanti. Rela ngantar-ngantar sendiri asal nggak bancos bayar pegawai di awal. Mereka paham satu hal penting. Hidup mewah tanpa aset itu cuma ilusi. Jadi kalau sekarang masih baru mulai, belum waktunya mikir soal tampil keren. Mending hemat di mana-mana. Tahan diri dari pengeluaran gak penting. Terus fokus muterin uang. Nabung modal. Tambah stok. Cari peluang. Percaya deh, nanti waktu udah sukses benaran, semua yang dulu ditahan itu bakal bisa dibeli tanpa mikir 2 kali. Dan yang paling penting, gaya hidup hemat itu bikin mental kuat. Gak gampang goyah. Gak gampang terjebak gengsi. Sekarang kita masuk ke prinsip selanjutnya, yaitu tentang fokus dan konsistensi. Sering banget kita lihat, orang baru jalanin usaha 2 bulan, udah bilang kayaknya kurang cuan deh, pindah jualan lain aja ah. Baru mulai dropship, belum sempat dapat pelanggan tetap, udah pindah ke jualan makanan. Baru sebulan buka warung kopi, belum balik modal, udah mulai buka clothing line. Ini penyakit yang umum banget. Padahal orang Cina itu terkenal banget dengan prinsip. Kalau satu usaha belum jadi pohon besar, jangan pindah tanam bibit baru. Mereka fokus, usaha warung kecil, dijalani terus sampai bisa buka warung kedua. Dari warung kedua, mereka mulai pasok ke toko lain. Lama-lama, mereka jadi distributor. Mereka ngerti, usaha itu kayak tanaman. Perlu waktu buat tumbuh, perlu dipupuk, dijaga, disiram. Kalau tiap bulan ganti usaha, artinya tiap bulan nanam bibit baru. Akarnya belum dalam, batangnya belum kuat, daunnya belum tumbuh, udah ditinggal. Jadi penting banget untuk sabar dan bertahan di satu jalur dulu. Evaluasi boleh, inovasi juga perlu, tapi jangan mudah pindah-pindah. Fokus itu mempercepat kemajuan, dan usaha yang fokus, walaupun kecil, kalau terus dirawat, bisa jadi bisnis besar. Terakhir, ini bagian yang gak kalah penting. Kadang orang sibuk nyari modal, sibuk nyari ide, sibuk nyari pelanggan, tapi lupa satu hal, ilmu. Ilmu itu bisa jadi pembeda besar antara yang berhasil dan yang gagal. Orang Cina punya kebiasaan luar biasa.
Mereka suka banget belajar, walaupun gak sekolah tinggi-tinggi, tapi belajarnya jalan terus. Mereka belajar dari mentor, dari buku, dari pengalaman orang lain, dari pasar, dari pelanggan, bahkan dari kegagalan pun mereka ambil pelajaran. Kalau jualan sepi, bukan langsung nyerah, tapi mereka tanya, kenapa ya sepi? Apa promosinya kurang? Lokasinya salah? Barangnya nggak cocok? Nah, ini yang bikin mereka terus berkembang. Jadi, kalau sekarang modalnya 300.000, tapi semangat belajarnya besar, itu jauh lebih berharga daripada modal 30 juta tapi malas belajar. Sekarang zaman udah enak, ilmu bisa didapatin dari mana-mana. Nonton video edukasi, dengerin podcast, ikut webinar gratis, baca artikel bisnis. Intinya, jangan berhenti belajar, karena saat modal kecil, ilmu adalah senjata utama. Dan satu lagi, belajar dari pengalaman sendiri, jangan takut gagal. Karena gagal itu sekolah paling mahal, tapi juga paling berharga. Yang penting, setelah jatuh, jangan lupa bangkit. Jadi, kesimpulannya sederhana, uang 300.000 itu bukan halangan, tapi justru bisa jadi awal perjalanan panjang menuju 300 juta, bahkan lebih. Semua tergantung bagaimana cara memperlakukan uang kecil itu. Apakah dibiarkan habis buat hal yang gak penting, atau dijadikan modal buat sesuatu yang bisa tumbuh. Prinsip-prinsip yang tadi dibahas, mutar uang cepat, fokus ke barang yang dibutuhkan, hemat, bangun jaringan, konsisten, dan rajin belajar, itu semua udah terbukti dipakai sama banyak orang sukses. Dan kabar baiknya, semua prinsip itu gak butuh gelar tinggi, gak butuh koneksi orang dalam, dan gak butuh duit miliaran. Yang dibutuhkan cuma satu, kemauan dan komitmen. Jadi mulai aja dulu, gak usah nunggu sempurna. Mulai dari yang kecil, dari yang bisa dikerjakan sekarang juga. Karena siapa tahu, 300.000 di dompet hari ini adalah awal dari 300 juta yang akan datang nanti. Sampai ketemu di puncak kesuksesan. Jangan lupa, langkah kecil hari ini bisa jadi lompatan besar esok hari.